杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika Yang Ke dan Iblis Tua tiba, kedua belah pihak saling berhadapan. Meskipun 8 kepala keluarga juga memiliki kultivasi yang luar biasa, dan jumlah mereka banyak, namun mereka tetap tidak berani melakukan tindakan dengan gegabah terhadap sosok seperti Raja Jahat. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan Yang Be saat ini memberikan tekanan yang besar pada mereka. Yang Be sebaliknya, dia memiliki sikap tenang dan ekspresi sedikit bersemangat di matanya. Meskipun metodenya luar biasa, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Melihat Yang Ke dan Iblis Tua tiba-tiba muncul di sini, mata Yang Be berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, "Keponakanku juga ada di sini. Lumayan, pamanmu khawatir tidak ada yang akan menyaksikan momen ini. Jadi tolong bawakan lebih banyak orang dan ini juga akan menjadi pemandangan yang bagus." Yang Ke mendengus dingin, berjalan ke depan dan memandang Yang Be dengan sungguh-sungguh. "Paman Guru, Anda telah bekerja sangat keras, bahkan dengan mengorbankan semua penguasa tanah jahat awan abu-abu, hanya untuk menemukan urat bumi di bawah kota Yongdu." "Tepat," jawab Yang Be singkat. "Mengapa?" Yang Ke bertanya. "Garis bumi ini milik Yongdu. Bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak akan dapat menghabiskan energi di sini untuk sementara waktu, dan Anda hanya akan memberi manfaat bagi 8 keluarga dengan sia-sia. Jadi Anda seharusnya tidak terlihat bodoh. Apakah Anda tidak mau bagaimana melakukannya? Ini adalah bisnis yang merugikan." Yang Be memangsa ekspresi menarik di wajahnya dan mengangguk ringan. "Sepertinya keponakan saya lebih pintar dari 8 orang ini. Mereka semua mengira tujuan saya adalah menempati jalur tanah ini. Faktanya mereka salah, dan saya tidak seperti orang-orang yang menyerap energi dari urat bumi tepat di depan mata mereka, karena mereka tidak memiliki ambisi sebesar itu." Mendengar itu, ekspresi Yang Yiho dan yang lainnya berubah, dan mereka tampak bingung. Jelas mereka semua mengira Yang Be menargetkan energi di urat bumi ini, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyangkalnya sekarang. Jadi kenapa dia melakukan ini? "Tidak peduli apa tujuan Anda, tempat ini hari ini adalah tempat Anda akan dimakamkan." Yang Yiho berteriak dingin, menyela obrolan Yang Be. Yang Be terkekeh. "Kalian tidak memiliki kemampuan. Saya dapat mengambil nyawa kalian kapan saja jika saya mau. Lalu, mengapa Anda belum mengambil tindakan?" Yang Ke berkata dengan ekspresi sinis. "Saya bilang, saya butuh seseorang untuk bersaksi. Awalnya Sang King Luo adalah kandidat terbaik, dan saya akan mengajaknya untuk berbagi dengannya. Tapi sayang sekali, dia tidak tahu bagaimana menghargainya dan melewatkan kesempatan bagus seperti itu." Yang Be perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun ada ekspresi kekecewaan di wajahnya. "Ketertarikan Paman Guru sangat buruk," kata Yang Ke dengan dingin. "Tidak masalah." Yang Be mengangkat bahunya dengan ekspresi santai. "Karena saya akan segera pergi dari sini dan pergi dunia kelas atas." "Apa? Dunia kelas atas?" Ke-8 orang itu tercengang, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mendengar itu, Iblis Tua tersenyum aneh, sementara Yang Ke berpikir, ketidaktahuan. Jejak rasa kasihan muncul di wajah Yang Be. "Apakah menurut Anda, alam di atas alam kebaikan abadi adalah puncak dari seni bela diri? Anda salah, karena nama alam di atas alam kenaikan abadi tidak disebutkan seperti itu, karena itu adalah hanya nama yang Anda berikan untuk dunia ini."
8 kepala keluarga tua tampak terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang buruk. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Bei dengan penuh harap. Berharap untuk memahami alam seperti apa yang berada di atas alam kenaikan abadi. Itu disebut alam transenden yang melampaui alam manusia. Yang Bei tampak jijik, menyela promosi diri Yang Bei. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman Guru, saya pikir Anda adalah manusia, tetapi sekarang tampaknya Anda hanyalah seorang manusia yang seperti badut." Mata Yang Bei menjadi dingin, seolah dia tidak menyangka bahwa Yang Bei juga mengetahui sesuatu tentang dunia ini. Jadi dia tampak lega dan mengangguk. "Apakah teman baik di belakang Anda beritahu Anda?" Iblis tua tersenyum aneh, tanpa komentar dan memandang Yang Bei dengan sarkasme. Tapi ada penghinaan yang sama. Yang Bei memamerkan pengetahuannya tentang alam transenden di depannya, yang sebenarnya merupakan tipuan. Melihat iblis tua itu, Yang Bei berkata dengan tulus, "Sahabatku, ngomong-ngomong Anda dan saya sama-sama berasal dari asal yang sama. Prestasi saya berasal dari tubuh Anda saat ini. Jadi kita harus lebih dekat. Jika sahabatku bersedia, sebaiknya kita melakukan ini. Jadi bagaimana kalau bergabung?" "Tidak perlu." Iblis tua terkekeh. "Saya memiliki masa depan yang baik dengan mengikuti Tuan Muda." "Apakah menurut Anda begitu?" Yang Bei sedikit kecewa dan menekankan. "Meskipun keponakanku memiliki kualifikasi yang luar biasa, prestasinya dalam hidupnya hanya dapat dibatasi di sini, dunia." Setelah mengatakan ini, Yang Bei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menampar dinding gua di sebelahnya, menuangkan energi sejati yang ganas ke dalamnya, yang membuat energi seluruh urat bumi langsung mulai bergerak, dan terus berkumpul menuju sisi ini. Tidak lama kemudian, titik hitam kecil tiba-tiba muncul dari tempat Yang Bei. Kemudian bintik hitam kecil ini meluas dengan cepat. Dan hanya dalam 3 atau 2 tarikan nafas, dia meluas menjadi lubang hitam dengan radius beberapa kaki. Yang begitu dalam hingga seolah mampu menelan segalanya. Melihat itu, ekspresi kepala lama 8 keluarga berubah drastis. Mereka tampak bingung dan mundur dengan tergesa-gesa. Jelas mereka tidak memahami lubang hitam apa itu. Sebaliknya, mata Yang Bei dan iblis tua hampir melotot dan mereka berseru pada saat yang sama. "Terowongan void!" Yang Bei memandang mereka dengan heran. Tanpa diduga mereka semua mengenali benda ini. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu adalah terowongan void. Di ujung lain adalah dunia yang lebih tinggi dan jauh berbeda dari dunia di sini. Karena dunia ini hanya dunia biadab, yang energi langit dan buminya langka sehingga orang kuat jarang terlahir. Tetapi sisi lain berbeda. Energi langit dan bumi di sana berlimpah yang lebih cocok bagi para pejuang untuk merasakan jalan surga dan seni bela diri. Sehingga orang-orang kuat muncul tanpa henti. Sahabatku, selama Anda mengangguk, saya bersedia membiarkan Anda masuk bersama saya dan berbagi sumber daya di sana." "Itu dia." Iblis tua mengangguk dengan berat. "Sepertinya Anda tidak hanya mewarisi tubuh ini, tetapi juga mewarisi ingatannya." "Iya." Yang Bei mengangguk tanpa ragu-ragu. Jelas mayat iblis di bawah aliran naga yang terperangkap di pavilion Lingzhou sekarang digunakan oleh iblis bumi dan menjadi tubuhnya. Namun sebelum itu, Yang Bei mendapat warisan dan pikirannya dari mayat ini, sehingga dia bisa mengetahui alam transenden. Karena inilah yang menyebabkan kekuatannya meningkat begitu cepat. Seharusnya ingatan yang terkandung dalam tubuh iblis inilah yang membimbing Yang Bei untuk mencari urat bumi di bawah kota Zhongdu dan menemukan lokasi terowongan kosong ini. Jadi tujuannya bukanlah ibu kota atau garis bumi ini, tapi koridor kosong di depannya. Sekarang dia ingin melarikan diri dari dunia ini dan memasuki tempat lain untuk mengejar alam yang lebih tinggi dan berkultivasi. Namun, sepertinya ingatan Anda belum lengkap. Iblis tua tertawa dan aneh. "Saudaraku, kenapa Anda berkata begitu?"
Yang Baik sedikit mengernyit. Apakah menurut Anda sumber daya di sana dapat digunakan oleh Anda? Apakah menurut Anda master di sana mudah ditindas? Itu hanya lelucon. Meskipun ini adalah tanah barbar, di sana juga berbahaya. Budidaya Anda bagus. Di dunia ini Anda bisa menjadi raja dan hegemon. Tetapi jika Anda sampai di sana, Anda hanya akan menjadi diaken dan penatua sekte. Jika saya jadi Anda, saya mungkin memilih untuk merasa nyaman di sini. Iblis tua itu berbicara dengan tenang. Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Yang Baik akhirnya terkejut. Tidak mungkin semua kenangan yang tersisa di mayat itu telah saya warisi. Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan pikirannya lagi. Saya tidak perlu memahami pikirannya karena saya berasal dari dunia di sana. Iblis tua tertawa lagi, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, pemilik asli tubuh ini benar-benar perlu dipertanggungjawabkan dan dia hanya seorang junior saya. Warna Yang Baik tiba-tiba berubah dan dia memandang iblis tua seolah-olah dia adalah monster. Ketakutan yang mendalam akhirnya muncul dari dalam matanya. Dia mencapai apa yang telah dia capai sekarang karena warisan dari mayat itu. Namun iblis tua mengatakan bahwa iblis itu hanya juniornya. Dengan ekspresi meremehkan di wajahnya, hal ini membuat Yang Baik merasa sedikit bingung, karena sepenuhnya terbalik. Ingin berbohong pada saya? Yang Baik menatap dengan tegas. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan tertipu. Sekarang saya telah mencapai titik ini, saya akan pergi dan melihat dengan mata saya sendiri seperti apa dunia di sana. Mendengar itu, tetua menggelengkan kepalanya perlahan. Anda adalah orang yang paling bodoh. Ini bukan giliran Anda untuk menghakimi. Yang Baik berteriak dengan keras. Auranya tiba-tiba menjadi berbahaya. Energi jahat yang kuat keluar dari tubuhnya. Dan seluruh wajahnya menjadi sangat ganas. Seolah-olah roh jahat telah turun dan sombong. Terpesona. Yang Baik mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Kemudian energi besar di tubuh emas yang sombong itu meledak dengan ganas. Pada saat yang sama, garis-garis iblis menutupi tubuhnya satu demi satu. Bahkan lebih baik dari Yang Baik. Melihat pemandangan itu, Yang Baik tampak tercengang. Menatap Yang Baik dengan lebih serius. Kemudian dia berkata dengan terkejut. Keponakan, Anda sebenarnya dapat memiliki kekuatan seperti itu. Seperti Anda memiliki kekuatan eksternal untuk dipinjam. Tapi Anda hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat kelima, jadi Anda masih terlalu lemah. Itu benar. Iblis tua mengambil langkah maju dan menjaga Yang Baik. Kemudian roh jahat yang sangat kaya keluar dari tubuhnya, yang persis sama dengan aura di tubuh Yang Baik. Melihat itu, 8 lelaki tua itu berteriak. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga 120%. Dengan ekspresi marah dan berbagai kebencian yang sama, seolah-olah mereka ingin melawan Yang Baik dengan putus asa. Yang Baik tertawa keras. Anda ingin mengalahkan saya hanya karena banyaknya orang. Anda terlalu naif. Bagaimanapun, sebelum saya pergi, saya akan membiarkan Anda melihat apa tingkat ketiga alam transenden itu. Sahabatku, saya memberi Anda kesempatan, tapi sayang sekali Anda tidak melakukannya. Jika Anda tidak menghargainya, saya akan menerima roh jahat Anda hari ini. Jelas, kata-kata terakhir yang diucapkan Yang Baik kepada iblis tua. Ketika Yang Baik keluar dari aliran naga yang terperangkap, budidayanya belum mencapai tingkat ketiga alam transenden, dan dia tidak dapat menyerap semua energi dalam mayat iblis. Dia ingin menunggu sebentar dan meningkatkan budidayanya, sebelumnya menyerapnya. Tetapi dia tidak mau. Kenapa iblis tua itu bergegas pergi setelah mendapat tawaran? Sekarang kesempatan ada di hadapannya. Dia tentu ingin mengambil kembali kekuatan miliknya. Jadi setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan lapisan cahaya berwarna-warni menutupi seluruh tubuhnya, seperti baju besi harta karun. Namun pada saat ini, seni bela diri dan kecemerlangan harta rahasia dari kepala tua 8 keluarga telah berkembang, memborbader Yang Baik. Tapi serangan yang seharusnya luar biasa ini hanya menyebabkan lapisan cahaya di luar tubuh Yang Baik
bergetar samar. Meskipun mereka sudah mengetahui bahwa Yang Bei sangat cakap dan berkuasa. Setelah melihat pemandangan ini, 8 kepala keluarga tua masih tidak dapat mempercayainya, yang membuat semuanya tampak ngeri dan terkejut. Segera iblis tua juga mengambil tindakan seperti kilat, dan bola darah berubah menjadi kabut darah dan menutupi tubuhnya dan membungkusnya. Jelas cahaya darah ini berisi kekuatan pemahaman dan budidaya iblis tua selama bertahun-tahun. Dengan misterinya yang sulit untuk diwaspadai dan cukup untuk merusak apapun di dunia. Tapi Yang Bei hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit untuk membubarkan kabut darah. Iblis tua mendengus dingin dan mundur 3 langkah. Namun ekspresinya sangat serius. Bagaimanapun ada kesenjangan absolut dalam alamnya yang tidak dapat diisi dengan pengalamannya. Jika ada banyak darah di sini, dia juga bisa mengeluarkan keajaiban bayangan. Tapi semua darah yang ditumpahkan oleh orang mati dan terluka akhir-akhir ini telah digunakan oleh Yang Bei. Dan iblis tua itu juga seorang yang pintar, tapi tidak bisa membuat makanan tanpa sedotan. Segera raungan naga bernada tinggi keluar dan kepala naga besar muncul di belakang Yang Bei, mengayunkan kepala dan ekornya, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Yang Bei. Naga! Yang Bei melihatnya dengan acuh, mengangkat tangan kirinya ke udara dan seekor ular piton beracun berwarna-warni muncul dari udara tipis. Sambil memamerkan giginya dan menyeringnya, dia dengan ganas menyerang naga hitam itu. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gumpalan cahaya berwarna-warni. Namun cahaya itu mengandung energi jahat yang menakutkan, dan dalam sekejap, naga itu hancur berkeping-keping. Itu saja. Yang Bei tersenyum sinis, ekspresinya tenang, kemudian dia berkata, Anda bisa melepaskan kekuatan Anda sepuasnya, dan saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya. Saya, Yang Bei, telah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Yang saya kejar hanyalah peningkatan kekuatan saya. Tidak peduli apa baik atau buruk, selama saya bisa kuat, saya akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan saya. Bahkan, jika itu guru yang membesarkan Anda dan mengajari Anda. Yang Bei menatapnya dengan dingin. Meskipun situasinya kritis, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Iblis tua itu mengamati kata-kata Yang Bei dan melihat ekspresi. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus diandalkan oleh Yang Bei. Setelah mengikutinya begitu lama, iblis tua juga tahu bahwa Yang Bei tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Jadi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk melarikan diri dan diam-diam menjaga sisi Yang Bei untuk mencegah kejadian tak terduga. Tuan, Yang Bei mencibir. Saya tidak lagi memiliki tuan. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan energi jahat di tubuhnya yang membuat kepala tua dari 8 keluarga mengerang serempak. Lutut mereka melunak dan mereka jatuh ke tanah. Wajah mereka semua berubah menjadi warna-warni dan energi sejati serta kekuatan fisik mereka dengan cepat berlalu dan menyatu menuju tubuh Yang Bei dengan gila-gilaan. Jelas, dengan penindasan absolut di dunia ini membuat mereka sangat memahami kengerian Yang Bei dan mereka juga menyadari bahwa tidak mungkin melakukan apapun kepada pihak lain jika hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Yang Bei, cepat pergi. Kami khawatir kami tidak akan bisa melarikan diri. Yang Giho tiba-tiba berbicara, suaranya semakin kecil saat dia berbicara. Jika mereka tahu bahwa kekuatan Yang Bei sangat menakutkan, tidak peduli apa yang mereka katakan, hanya 8 orang yang akan turun. Mereka berpikir bahwa dengan 8 dari mereka, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka setidaknya bisa menyeret Yang Bei untuk dikuburkan bersama mereka. Tetapi di luar dugaan, gagasan ini sangat konyol jika dihadapkan pada kenyataan. Sekarang dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yang Bei. Tidak ada yang bisa pergi. Yang Bei memiliki ekspresi tenang di wajahnya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengulurkan tangannya dan angin kencang yang tajam bertiup, menusuk tulang belikat Yang Giho sehingga darahnya segera mengalir keluar. Yang Bei,
Anda menipu guru dan melukai ayah saya, menyebabkan sekte tersebut dipermalukan. Hari ini saya akan membersihkan sekte atas nama guru. Yang Ke seperti binatang buas yang marah, tiba-tiba menjadi kasar dan tidak normal, dan berteriak dengan keras. Yang Be tertegun meliriknya dengan aneh, dan berkata dengan nada menghina. Seseorang di alam kenaikan abadi tingkat kelima berani mengucapkan kata-kata arogan. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Keponakan, sebelum saya pergi, Anda akan segera mati. Jadi apakah Anda akan berubah menjadi hantu untuk menggantikan orang tua itu? Apakah Anda akan membersihkan rumah selamanya? Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, dia memandang rendah Yang Ke dan berpikir bahwa pihak lain tidak memiliki kemampuan. Adalah kekuatan Yang Ke saat ini, itu hanya disebabkan oleh kekuatan eksternal. Yang Ke terus tertawa aneh, senyumnya memudar dan dia berteriak, "Iblis tua!" Mendengar itu, iblis tua menanggapi panggilan tersebut tanpa ragu-ragu, bergegas menuju Yang Be seperti orang gila. Yang Be tampak menghina dan melambaikan tangannya untuk memukuli iblis tua. Segera energi kekerasan melonjak dan energi sejati iblis tua yang berkedip-kedip dengan cepat dimusnahkan. Dia terbang kembali dan jatuh dengan keras ke tanah, tetapi segera bangkit dengan tanpa cedera. Melihat adegan ini tidak hanya mengejutkan para kepala tua dari 8 keluarga, tetapi bahkan Yang Be pun tampak terkejut dan bingung. Setelah sadar kembali, dia mengangguk dan berkata, "Tubuh ini sungguh menakjubkan." Iblis tua tertawa. "Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda sekarang, tapi Anda juga tidak bisa mengalahkan saya sampai mati. Karena tubuh ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyang." Jelas, tubuh fisik yang dimiliki oleh iblis tua yang ditinggalkan di bawah aliran naga yang terperangkap selama ratusan tahun. Tubuh fisiknya tidak buruk, tetapi jelas telah ditempa hingga batasnya oleh iblis asli. Jadi dengan tingkat kultivasi Yang Be saat ini saja tidak dapat menggoyahkan tubuh fisik ini. Saya pikir Anda punya sesuatu untuk diandalkan, tapi ternyata hanya ini. Yang Be mendengus. Jika hanya itu, maka saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Iblis tua tetap diam dan bergegas menuju Yang Be dengan momentum yang tak tergoyahkan. Yang Be meluruskan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Dia hanya orang yang ceroboh. Dia memiliki tubuh yang kosong, tetapi tidak dapat memainkan perannya. Sebaiknya Anda mengembalikannya kepada saya." Saat dia berbicara, energi yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya meledak. Yang Be membentuk cakar dengan satu tangan dan langsung meraih kepala iblis tua itu. Tapi yang mengejutkan, iblis tua tidak mengelak dan membiarkannya menangkapnya. "Mencari kematian!" Yang Be sangat gembira. Dia dengan cepat menggunakan keterampilannya dan dengan panik menyerap kekuatan dalam tubuh iblis. Roh-roh jahat ini berasal dari sumber yang sama dengan keterampilan yang dia latih. Dengan kekuatan iblis tua sekarang, kekuatan Yang Be pasti akan meningkat lagi. Dia bahkan dapat menggunakan teknik rahasia untuk mengambil tubuh iblis tua itu sebagai miliknya dan menyempurnakan boneka. "Tuan muda!" Iblis tua melawan dengan keras, tetapi masih tidak bisa menghentikan aliran kekuatan di tubuhnya. Jadi dia harus berteriak. Karena tidak peduli apa rencana Yang Ke, sekaranglah waktunya untuk mengambil tindakan. Justru karena kepercayaannya yang tanpa syarat pada Yang Ke, iblis tua tampak begitu ceroboh dan maniak. Segera sebuah rantai emas tiba-tiba muncul dengan aneh, dan dengan munculnya rantai itu, aura yang kuat dari energi yang tiba-tiba turun. Entah itu iblis bumi atau Yang Be, roh jahat di dalam tubuh seolah-olah menghadapi musuh, dan mereka semuanya gelisah. Meskipun rantai ini tidak panjang, tetapi memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, dan langsung melilit Yang Be. "Rantai penekan iblis?" Yang Be terkejut, wajahnya bingung. Dia segera melepaskan iblis tua itu dan mundur dengan cepat. Yang Be mencibir, dan ketika keinginannya tergerak, rantai sihir emas tanpa hidup langsung membungkus Yang Be dan mengikatnya dengan erat. Segera ada suara seperti garam yang dituangkan ke dalam minyak panas. Karena energi jahat di tubuh Yang Be melawan dengan liar,
Tapi dia masih tidak bisa memutuskan ikatan rantai sihir, dan asap hitam terus keluar dari tubuhnya. Sebaliknya, rantai iblis emas menjadi tidak berwujud, karena secara bertahap menghilang ke dalam tubuh Yang Be dengan hanya jejak cahaya terang yang muncul dan menghilang. "Paman, Anda ceroboh," Yang Ke mengejek dengan sinis. "Karena dia telah mendapatkan tubuh iblis, kenapa rantai ajaib yang mengikat tubuh iblis tidak ada di tangan saya?" Yang Be tampak marah dan memandang Yang Ke dengan kebencian, sehingga wajahnya berubah dengan cepat. Bagaimanapun, rantai ajaib menahan roh jahat ini. Dia bahkan dapat mengunci tubuh iblis, belum lagi Yang Be saat ini. Baik Yang Be atau iblis tua, pencapaian mereka saat ini adalah karena mewarisi tubuh iblis. Jadi setelah ditekan oleh rantai sihir, aura kebanggaan Yang Be dengan cepat menyatu dan sebagian besar kekuatannya ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat digunakan. Sehingga situasi tiba-tiba berubah dan semua orang terkejut. Bahkan iblis tua memandang Yang Ke dengan ketakutan dan kegembiraan. Diam-diam berpikir bahwa dia percaya pada tuan mudanya memang benar, karena dia bahkan telah melupakan keberadaan rantai ajaib itu. Tetapi dia tidak ingin Yang Ke mengeluarkannya saat ini. "Paman, berapa persen kekuatan Anda yang dapat Anda gunakan sekarang?" Yang Ke maju selangkah, momentumnya terus meningkat. "Karena Anda, Pavlum Lingso yang besar sekarang sangat menyedihkan. Guru hampir mati, dan ayah saya bahkan lebih parah lagi sakitnya. Tidak masalah jika Anda menghancurkan kota Zhonggu selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda menghancurkan Pavlum Lingso, Anda harus membayar harganya, dan sekarang saatnya Anda membayarnya kembali." "Impian?" Yang Be meraung histeris. "Apakah menurut Anda rantai ajaib ini bisa menyegel saya? Mungkin Anda bisa melakukannya ketika Anda lebih kuat. Tetapi kekuatan Anda saat ini masih belum cukup. Kekuatan harta rahasia adalah Anda hanya bisa mengembangkannya berdasarkan manusia, karena belum ada yang mengajari Anda ini." Setelah mengatakan ini, Yang Be mengosongkan tangannya, dan cahaya warna-warni mekar lagi, menutupinya di depan seperti badai yang dahsyat. Dia jelas ingin pergi dari sini sebelum membuat rencana apapun. "Kemana? Anda akan lari?" Yang Ke memiliki ekspresi galak di wajahnya. Tubuhnya berayun, kecepatannya meningkat hingga batasnya, menghalangi pintu masuk terowongan kosong, menatap Yang Be dengan mata dingin dan energi sejatinya meletus dengan ganas. "Pergi!" teriak Yang Be dengan keras, mengangkat tangannya dan memukul dada Yang Ke dengan telapak tangan. Kemudian energi di telapak tangannya seperti inti ular spiritual yang sangat berbahaya. Dengan keras tubuh Yang Ke bergetar, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Tapi Yang Be juga mundur beberapa langkah. Yang Ke tertawa tanpa henti dan berkata dengan keras, "Paman, Anda hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat pertama transenden. Coba saya lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri." Saat dia berbicara, sejumlah besar kekuatan jiwa dewa melonjak dan pedang kecil di lautan kesadaran didorong oleh kekuatan kesadaran dewa yang mengeluarkan hawa dingin dan menyerang ke arah Yang Be dengan ganas. Melihat itu, Yang Be tercengang dan tidak berani melawan. Jadi dia buru-buru mundur. Namun iblis tua tersenyum aneh, berubah menjadi bercak darah dan terbang mengelilingi Yang Be untuk menyerang. Bahkan kepala tua dari 8 keluarga yang sadar kembali juga menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Dalam sekejap, Yang Be sedang terburu-buru dan tidak bisa mengatasinya, karena sebagian besar budidayanya terjebak oleh rantai sihir, dan sekarang dia hanya bisa tampil di level transenden pertama. Jadi setiap kali dia mencoba melarikan diri ke dalam terowongan kosong, dia akan dicegat. Pada saat ini, wajah Yang Be berubah menjadi ganas. Sejak dia mendapatkan warisan dan bagian dari ingatan iblis di bawah aliran Kunlong, dia mendambakan dunia yang lebih tinggi, menaklukkan seluruh tanah Jachangyun dan menyerang lembah Yowang. Tetapi hanya untuk perkenalan, sebelum berperang dengan 8 keluarga, setelah sekian lama merencanakan, dan sekarang sepertinya keinginannya bisa terkabul. Namun rantai ajaib telah merusak hal besar itu. Jadi bisa dibayangkan kegilaan dan kegelisahan di hatinya.
Tapi bagaimanapun juga, dia masih memiliki dasar transendensi tingkat ketiga. Bahkan jika dia berada dalam krisis, Yang Bei tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Dan berbagai cara medis digunakan yang sangat mengejutkan orang. Bahkan Yang Bei merasa sangat kagum dan tidak bertabrakan dengannya secara langsung. Dia hanya menggunakan pedang kecilnya dan menyaksikan Yang Bei yang terperangkap masih bisa bertarung dengan mata dingin. Tiba-tiba aura yang sangat kuat dengan cepat mendekati dari jarak tidak jauh. Setelah menyadari sumber aura ini, Yang Bei tampak bahagia dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Benar saja, sosok Meng Wuya perlahan muncul di sana. Sekarang penjaga toko Meng memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Bahkan aura di tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Di belakang, Suyan dan Xianing Sang juga segera muncul. Jelas sekali, segel di tubuh Meng Wuya telah diangkat, dan sekarang dia telah benar-benar kembali ke tingkat alam transenden. Dan Yang Bei memperkirakan bahwa Meng Wuya adalah master tertinggi dari alam transenden tingkat ketiga. Meskipun ini hanya perasaan, tapi Yang Bei sangat mempercayainya. Tapi Meng Wuya tidak berbicara omong kosong ketika dia sampai di sini. Dia hanya menjabat tangannya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekan Yang Bei seperti gunung, sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Mengambil kesempatan ini, iblis tua dan kepala tua dari 8 keluarga melancarkan gerakan membunuh mereka. Dalam sekejap, tubuh Yang Bei penuh dengan lubang dan darah mengalir terus. Bagaimana mungkin? Yang Bei menatap kosong pada kemunculan Meng Wuya yang tiba-tiba. Dia tidak percaya bahwa orang ini benar-benar dapat memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan yang sama seperti ketika dia berada di puncaknya. Paman, kematian Anda telah tiba. Yang Bei berteriak dengan dingin. Wajah Yang Bei pucat dan jauh di dalam matanya muncul makna kegilaan yang kuat. Sekarang dia berada di jalan buntu, tapi dia tertawa. Ketidaktahuan, bahkan jika saya mati, Anda bahkan tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Saat dia mengatakan ini, energi dan aura aslinya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya, dan ukuran tubuhnya juga membengkak. Wajah Yang Bei memerah, dan darah meluap dari 7 lubangnya. Kemudian perasaan tidak nyaman dengan cepat mengalir ke udara, membuat jantung semua orang berdebar-debar. Bahkan ekspresi Meng Wuya dingin dan tegas, dan dia berteriak, "Hentikan dia! Dia akan meledakkan energi sebenarnya di tubuhnya!" Mendengar itu, warna kulit Yang Bei berubah drastis, dan pedang kecil dari harta rahasia jiwa meledak ke dalam pikiran Yang Bei dengan kekuatan yang tidak dapat dilepaskan. Namun kekuatan spiritual lawan ternyata sangat kuat, dan kuat melalui lautan kesadarannya untuk pertama kalinya. Meng Wuya memutar tangannya, dan dengan kekuatan dari udara, dia memutar kepala Yang Bei dengan setengah lingkaran. Segera tawa Yang Bei membeku di tenggorokannya dan sorot matanya dengan cepat memudar, tetapi energi kekerasan yang sebenarnya masih meledak dengan ganas. Kepala tua dari 8 keluarga yang berkumpul di sekitar Yang Bei dan semuanya terbang dengan pertumpahan darah. Iblis tua itu juga berteriak, berguling beberapa kali di udara, jatuh ke koridor kosong dan menghilang. Saat berikutnya, energi besar di seluruh urat bumi Zhonglu tampaknya mengalami reaksi berantai. Menggantikan Yang Bei meledakkan esensi sejati sebagai titik sumber dan terus-menerus meledak ke dalaman. Pada saat yang sama, kekuatan aneh melanda. Melihat itu, Meng Wuya tertegun dan dengan cepat melihat sekeliling. Matanya tertuju pada terowongan void yang terbuka dan dia berseru, "Bagaimana bisa ada terowongan void di sini?" Jelas orang sekuat Meng Wuya, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan saat ini. Tapi dia langsung bingung. Dia sedikit terganggu dengan cepat mundur dan datang ke sisi Suyan dan Xianing Sang secepat kilat. Memegang satu di masing-masing tangan, energi sejatinya melonjak, menjaga mereka berdua dan berteriak, "Yang Bei, masuklah bersama saya!" Saat dia berbicara, sosoknya telah tenggelam ke dalam koridor kosong. Meskipun Yang Bei tidak tahu mengapa penjaga toko Meng begitu panik, dia juga tahu ada sesuatu yang tidak beres.
Sekarang, Yang Be meledakkan energi aslinya yang telah menyebabkan perubahan pada urat bumi Zhongdu. Perubahan ini adalah bencana dahsyat yang bahkan Meng Wuya tidak dapat menolaknya. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan memasuki terowongan kosong dan pergi ke dunia seberang. Setelah mendengar panggilan Meng Wuya, Yang Ke tidak ragu-ragu dan berkata sambil terbang ke sisi situ. "Kedelapan senior, kemarilah!" Saat dia selesai berbicara, dia sudah masuk ke koridor kosong. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.